Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman melihat video ini ya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya masih membahas mengenai kelanjutan soal latihan SKB CAT untuk PPJ ya. Namun sebelum lanjut ke soal, silakan teman-teman pencet tombol like, subscribe, klik tombol lonceng. Saya doakan yang subscribe channel ini diberikan kemudahan dalam tes SKB-nya, atau yang sertifikasi PPJ, atau yang ingin belajar mengenai PPJ. Langsung saja ya ke soal yang pertama ya. Nah, ini jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi dengan nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% dari nilai pagu anggaran, maka jaminan pelaksanaannya sebesar A. Tidak perlu jaminan pelaksanaan, B. Antara 1 sampai 3% dari nilai kontrak, C. 5% dari nilai HPS, D. 5% dari pagu anggaran, E. 5% dari nilai kontrak. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita kasih waktu 5 detik ya. Nanti dihitung mundur, nanti akan keluar jawaban yang tepat yang mana, kemudian ada dasarnya ya. Oke, langsung saja kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Yang E ya, 5% dari nilai kontrak. Teman-teman bisa lihat referensinya pasal 33 ayat 4. Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai berikut. Untuk nilai penawaran antara 80% sampai 100 ya, dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaannya 5% dari nilai kontrak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, untuk soal selanjutnya, pengadaan laptop CPNS 2021 dengan nilai harga 150 juta melalui e-purchasing, maka jaminan pelaksanaan sebesar A. 5% dari nilai kontrak, B. 5% dari pagu anggaran, C. 5% dari nilai HPS, D. Di antara 1% hingga 3% dari nilai kontrak, E. Tidak perlu jaminan pelaksanaan. Kita hitung mundur. Kasih pointer dulu ya. Jawaban yang tepat yang mana kira-kira teman-teman? Yang E ya, tidak perlu jaminan pelaksanaan. Teman-teman bisa lihat pasal 33, jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperlukan dalam hal nih ya, yang poin B ya, pengadaan barang jasa melalui e-purchasing. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, selanjutnya pengadaan pengawasan pembangunan toilet dengan nominal 180 juta dimenangkan oleh Faisal Akbar Susanto ya, di mana pembayaran berdasarkan keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak. Maka jenis kontrak yang digunakan adalah A. Harga satuan, B. Lamsam, C. Putar kunci, D. Kontrak payung, E. Waktu penugasan. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana? Yang B ya, lamsam ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kontrak lamsam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, ayat 2 huruf A, ayat 3 huruf A, dan ayat 4 huruf A merupakan kontrak yang ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti ya, dan tetap dalam batas waktu tertentu ya kan. Kemudian dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada ketentuannya ya. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Berikut ini yang bukan termasuk bentuk kontrak adalah A. Bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, surat perintah pelaksana kerja, surat perjanjian, E. Surat pesanan. Kira-kira yang mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? Yang C ya, surat perintah pelaksana kerja. Yang tepat ini ya, tidak ada pelaksananya. Jadi yang jawaban tepat adalah yang C. Referensinya pasal 28 ayat 1. Oke, next. Ini masih kelanjutan di soal yang tadi ya. Pengadaan pengawasan pembangunan toilet dengan nominal 180 juta dimenangkan oleh Faisal Akbar Susanto, di mana pembayaran berdasarkan keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak. Maka metode pemilihan penyedia digunakan apa? Nah, ini metode pemilihan penyedia: A. Tender, B. Pengadaan langsung, C. Penunjukan langsung, D. Seleksi, E. Tender cepat. Kira-kira yang mana jawaban yang tepatnya? Jawaban yang tepat yang D ya, seleksi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ya. Ayat 1 huruf A dilaksanakan untuk jasa konsultasi ya, bernilai paling sedikit di atas 100 juta. Jadi ini pengadaan pengawasan pembangunan, ini maksudnya jasa konsultasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya.
Oke, yang bukan merupakan metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi adalah A. Kualitas dan biaya, B. Kualitas dan spesifikasi, C. Kualitas, D. Pagu anggaran, E. Biaya terendah. Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Yang B ya, kualitas dan spesifikasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat referensi pasal 42. Di sana nanti ada lengkap ya metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi apa saja ya. Jadi yang bukan merupakan itu yang poin B, yaitu kualitas dan spesifikasi. Oke, next. Yang bukan termasuk dalam pelaksana pemilihan melalui tender atau seleksi adalah A. Pelaksana kualifikasi, B. Pengumuman dan atau undangan, C. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, D. Pengumuman penjelasan, E. Penyampaian dokumen penawaran. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat A, B, C, D atau yang E? Yang D ya, pengumuman penjelasan. Teman-teman bisa lihat pada pasal 50 ayat 1 nanti lengkap ya, yang termasuk pelaksana pemilihan apa saja ya. Nah, namun yang di soal nomor 7 yang ditanyakan yang bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, pengumuman penjelasan. Oke, next. Ini masih soal lanjutan yang sebelumnya. Pengadaan pengawasan pembangunan toilet dengan nominal 180 juta dimenangkan oleh Faisal Akbar Susanto, di mana pembayaran berdasarkan keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak. Maka kualifikasi dilakukan dengan pasca kualifikasi, prakualifikasi, sistem gugur, kualifikasi gugur, atau sistem pembobotan. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur ya. Jawaban yang tepat yang mana? Yang A ya, pasca kualifikasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat pada pasal 44 ayat 3, pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan tender atau barang pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, pengadaan bersifat tidak kompleks, atau seleksi jasa konsultasi perorangan. Ingat di sini perorangan ya. Faisal Akbar Susanto. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Tender atau seleksi gagal dalam hal kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Pokja pemilihan PPK dinyatakan oleh A. UKPBJ, LPSE, PA atau KPA, LKPP, atau pejabat pengadaan. Kira-kira yang mana? KKN, nepotisme, yang C ya, PA atau KPA. Teman-teman bisa lihat pasal 51 ayat 5 ya, tender atau seleksi gagal di mana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf I. Huruf I itu ini. Jadi melibatkan Pokja, PPK ya. Itu dinyatakan oleh PA atau KPA. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, untuk soal terakhir yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pengadaan melalui swakelola adalah A. Penetapan tipe swakelola, B. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, C. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya atau RAB, D. Penyusunan metode pembayaran. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat untuk soal terakhir? A, B, C, atau D? Yang D ya, penyusunan metode pembayaran. Jadi teman-teman bisa lihat perencanaan pengadaan pada pasal 18 ayat 5 ya. Itu ada poin A, B, C. Jadi yang bukan termasuk itu yang poin D, yaitu penyusunan metode pembayaran. Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa klik like, subscribe. Yang subscribe saya doakan dalam keadaan sehat, murah rezeki, selalu lancar usahanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Monggo juga bisa berkomentar untuk bisa kita berdiskusi. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.